Selamat hari Minggu, apa kabar? Baik. Oke, saya berdoa supaya saudara selalu dalam perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, makin lama makin dewasa dalam Tuhan. Yang setuju kata amin. Oke, saudara, di dalam sesi bulan ini, tema bulan ini, God's Kingdom Upon Our Values gitu ya. Saya akan share tentang tema ini. Ketika hidup terasa membingungkan, kenapa? Karena semua kita mau siapapun juga termasuk mau jabatannya apapun di gereja, mau sekayaknya, seapet apapun sama Tuhan, pasti pernah mengalami hidup yang terasa membingungkan. Semua orang pasti pernah begitu, ya kan? Ada masanya kita mengalami itu, tidak selalu hidup kita berjalan baik-baik saja. Enggak selalu semuanya mulus-mulus saja, walaupun kita rajin baca Alkitab. Walaupun kita rajin persembahan. Walaupun kita rajin pelayanan. Walaupun kita rajin apapun juga. Kita semua pasti pernah mengalami masa yang enggak enak dan membingungkan. Entah itu dalam pekerjaan kita, kadang-kadang kerjaan lagi enak-enaknya, tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dan banyak hal jadi masalah baru buat kita. Dalam pertemanan, dalam kesehatan, ya kan? Seperti kemarin saya check up, terus semua saya hasil cek darahnya bagus sekali, terlalu tinggi semuanya saudara ya. Jadi akhirnya saya harus cek lebih jauh, saya cek lebih jauh, istri saya ikut ceritanya, dia ikutan iseng-iseng aja mendampingi saya. Ternyata waktu dia di check up malah masalahnya ada di dia. Nanti dia akan cerita soal itu, ya. Saya juga ada masalah sih sebenarnya, tapi dia lebih bikin orang bingung kemarin. Gak enak dan membingungkan, setiap kita pasti pernah. Ya. Nah, pertanyaannya waktu kita mengalami itu, apa yang ada dalam pikiran kita? Kadang-kadang kita mikir gini, apa Tuhan meninggalkan saya ya? Pernah merasa itu? Saya pernah. Sebenarnya apa Tuhan ninggalin saya ya? Ya toh? Atau apa Tuhan gak sayang saya ya? Kalau sama yang itu kayaknya dia lebih sungguh-sungguh daripada saya. Tuhan lebih sayang sama dia daripada sama saya. Makanya hidupnya lebih mulus. Hidupnya gak ada masalah. Saya kayaknya gak disayang Tuhan. Apakah Tuhan gak peduli sama saya? Apa Tuhan gak tahu ini bikin pusing banget. Saya gak bisa, saya khawatir, saya takut misalnya. Atau kita pikir, apa ini kutukan? Jangan-jangan ada dosa yang belum saya beresin, saya masih ada jatuh kemarin, saya masih ada bikin salah. Tuhan marah, atau kemarin memang saya lupa waktu minggu lalu saya nggak mau QR persembahan. Aduh, jangan-jangan itu yang membuat saya kena kutuk ini gitu kan. Pernah rasa itu? Apa ini hukuman dari Tuhan? Apa ini hukuman dari Tuhan? Nah, saya mau ajak kita belajar sesuatu hari ini dari firman tapi nanti juga dari kesaksiannya Kak Nining. Ibu Nining, istri saya. Jadi karena waktu dia di check up ternyata ada benjolan di dadanya. Waktu dilihat di Malaysia, kebetulan kami check up di sana, di check up situ yang Malaysia bilang ini gak bagus. Harus segera ditindak. Kita pulang dulu, kita tanya-tanya, lalu kita pergi lagi ada kesempatan ke Singapura, kita ke situ. Terus dicek dokter Singapura dia bilang ini gak bagus. Harus segera dibiopsi. Dibiopsi lah Nining, tapi dalam masa menunggu hasil biopsi, semua orang bilang gak bagus, banyak orang telepon, banyak orang nanya. Nining juga mulai posting dan banyak orang ternyata punya pengalaman yang sama. Ada yang punya ini gak berani periksa, ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang macam-macam pergumulan yang kita jadi ikut menampung. Wow, ternyata banyak ya yang mengalami seperti ini. Makanya saya bilang kayaknya kamu lebih baik bersaksi deh. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu orang-orang gak berani nanya dia, nanyanya sama saya. Nining beneran gak apa-apa. Termasuk yang bareng-bareng pergi, Nining gak apa-apa. Saya jawabnya, gue juga gak tahu. Ya kan? Saya juga ragu-ragu mau nanya sama dia. Walaupun saya suaminya. Seakan-akan kayak deket kan. Padahal gak terlalu. Oh salah. Sampai akhirnya saya nanya, Ning kamu benar gak apa-apa? Dia bilang, gak apa-apa. Benar. Atau kamu, kenapa saya tahu dia takut dokter saudara. Dia takut dokter. Gigi sampai hancur baru terpaksa ke dokter.
Pokoknya dia takut disuntik, takut dokter. Saya bilang, kamu gak apa-apa. Kalau sampai benar, sorry ya saya nanya. Kalau sampai benar yang dokter bilang kemungkinan ini, terus ini cancer gimana? Dia bilang, gak apa-apa. Yang benar kamu gak apa-apa terus. Ya kan? Tapi nanti dia cerita. Tapi saya sebagai saksi gini. Banyak yang sampai ada teman-teman yang sangat peduli. Ada yang ngajak ngomong dia sambil lihat matanya. Bener gak kamu tuh gak apa-apa. Sampai Ili juga kemarin ada ketemu. Dia bilang, Ning bener kamu tuh gak apa-apa. Bener kamu tenang gitu. Atau kamu menyembunyikan emosi problem kamu di dalam hati. Kalau Ili kan itu terus pelajarannya saudara ya. Ibu Ili. Jadi digali Nining, digali. Sampai Nining bilang, mau digali. Dia bilang, digali gak ada. Wow, saya bilang kok bisa kamu gak takut? Nah saya mau bilang ini, bukan dia lebih rohani daripada saudara. Apalagi dia lebih rohani daripada saya, sama sekali tidak saudara ya. Maksudnya gini, bukan dia lebih baik dari kita. Kita mau belajar gini loh. Gimana sih cara Tuhan mengajar dia untuk bisa dikuasai damai Allah waktu mengalami hal-hal yang gak enak dan membingungkan. Setuju ya? Karena saya percaya kasih karunia ini bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan memberikannya. Dan saya percaya Tuhan juga mau memberikannya pada saudara dan saya. Tinggal yuk kita sama-sama belajar gimana sih cara Tuhan mendidik kita. Lewat ini nanti mungkin saudara dan saya tetap ada yang beda-beda responnya terhadap masalah. Gak apa-apa, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Itu bukan juga kutukan. Itu juga bukan hukuman. Saya percaya di dalam Tuhan ada pengampunan. Di dalam kasih Tuhan ada kesempatan kedua. Yang Tuhan mau ayo kita bertumbuh lebih jauh. Oke? Yuk saya persilahkan untuk Nining share sekarang buat kita. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman, semua yang mendoakan, yang memberi support. Terima kasih buat perhatiannya semuanya. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak punya kata-kata lain lagi. Thank you. Nah, seperti yang tadi udah ada pendahuluannya. Waktu hasil pemeriksaan tidak baik, kenapa? Karena berdasarkan bentuk, semua dokter tuh bilangnya arahnya ke cancer. Karena ada spike. Jadi di bentuknya tuh terlihat ada spike. Jadi ternyata bentuk cancer itu gitu, ada spike-spike-nya. Jadi semua mengarah ke sana. Jadi waktu pemeriksaan gak baik, saya waktu itu di tengah-tengah sedang check up, medical check up. Jadi ke ruangan ini, pindah sana, pindah sini. Waktu USG dokternya langsung bilang gitu dan dia langsung yang tadinya santai-santai, terus dia langsung lebih langsung serius dan kamu harus langsung bicara dengan suami, harus biopsi, kalau mau langsung ditindak di sini, biopsi di sini, kasih tahu kami akan atur bertemu dengan pakar. Wah serius banget nih ya. Terus terang waktu itu saya keluar dari ruangan USG, saya sebenarnya masih ada agenda lain untuk periksa lain. Saya tuh kayak ketabrak sesuatu dulu yang ngawang dulu gitu loh. Ini apa ya? Perasaan yang masalah suami saya tadinya yang mau periksa-periksa kenapa saya jadi begini ya gitu. Jadi kan kayak ngambang dulu gitu, bingung dulu. Sambil abis itu karena nunggu saya duduk. Waktu duduk tuh ada waktu duduk diem tenang dulu. Dan akhirnya saya mendaratkan diri saya di bumi lagi gitu ya. Terus habis itu satu hal yang terlintas di hati dan pikiran saya cuman dalam kehidupan hal buruk dan baik bisa datang dalam hidup kita tanpa diduga, tanpa diundang. Lalu saya ingat Ayub yang bilang apakah kita mau menerima hal yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Waktu itu saya oh iya ya gitu, oke. Saat itu saya oke. Saya bilang ya udah saya akan jalani step by step. Yang penting saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Oke, jalan aja, jalan, pemeriksaan jalan, semuanya prosedur dijalanin. Terus dalam perjalanan, habis itu besoknya kami masih ada waktu luang, baru lusanya pulang, kita masih jalan-jalan gitu. Karena kebetulan kita 2 keluarga perginya masih jalan-jalan gitu. Terus ya mereka ini mulai
saya lihat memang terlihat rada aneh, gerasak gerus. Yang kayak ke saya tuh kayak gimana-gimana, kayak hati-hati gitu. Ya ternyata itu, kok ini orang tenang amat gitu. Dan saya jadi mikir sendiri, ini saya yang aneh atau gimana ya, atau mereka yang aneh. Ini yang aneh nih siapa sih gitu loh. Saya sampai menyelidiki diri saya sendiri. Terus saya harus apa? Apakah saya harus nangis-nangis saat ini atau gimana? Tapi saya tidak merasakan itu gitu. Jadi ya udah pulang, terus udah pulang. Ya itu Andi bolak-balik nanya, gimana kamu? Waktu pulang waktu itu ada kesibukan lain juga, tapi saya ambil waktu tenang dulu. Saya menyelidiki hati saya gitu ya, oke. Iya. Waktu pulang tuh Udah pulang ke Bandung dulu. Pulang Bandung sebelum ini dia melayani ke Rusunawa. Jadi melayani pelayanan masyarakat yang sama-sama pelayanan misi. Jadi saya lihat kok dia nggak memilih ambil waktu merenung, memikirkan ya kan. Menyendiri dulu, masuk gua dulu. Gitu ya. Tapi kok sibuk pelayanan ya kan. Iya, jadi saya selidiki hati saya, diri saya gitu loh. Terus habis itu saya tanya, kalau memang ini cancer gimana gitu. Kalau ini cancer, ya udah yang terlintas di saya adalah ya sudah. Mungkin ini memang musim kehidupan yang saya harus lalui. Yang Tuhan mau ajar sesuatu sama saya yang saya juga gak tahu. Yang pasti saya cuman perlu Tuhan aja. Selama Tuhan ada, ya dia yang akan kasih kekuatan. Pokoknya gitu, ini musim, mungkin ini musim yang saya harus lalui, ya udah. Jalan. Terus ujung-ujungnya kalau meninggal gimana? Oke, kalau meninggal pasti ada kesedihan berpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Tapi kalau meninggal saya kemana? Saya ketemu Tuhan. Ya udah, kan happy ketemu Tuhan. Ya udah, bisa ketemu Tuhan nggak apa-apa. Kan hidup ini memang milik Tuhan. Hidup dan mati keuntungan. Yang ditinggal gimana? Yang ditinggal ya milik Tuhan juga. Saya tuh gak bisa buat apa-apa buat mereka gitu. Tuhan yang lebih berkuasa atas mereka. Tuhan yang akan pelihara, jagain mereka. Oke. Tapi kalau gak langsung meninggal. Prosesnya, kita tahu cancer prosesnya panjang. Gimana? Ya saya juga bilang, saya juga gak tahu ya. Saya sih gak kuat. Tapi sekali lagi Tuhan aja yang saya perlu, yang kasih kekuatan. Karena saya pasti gak bisa. Ya udah, prinsip saya selalu gini, jalani step by step. Gak usah overthinking dulu, jalani step by step dan sama Tuhan. Udah, itu udah cukup. Oke. Hal-hal itu yang saya berdialog dengan diri saya, dengan Tuhan gitu ya. Bukan berarti gak ada air mata ya, air mata ada gitu ya. Karena itu semuanya perjalanan pemikiran, perenungan banyak hal. Tapi terus setelah itu saya sadar hal ini bukan terjadi seketika. Seketika waktu ada kabar buruk datang terus saya langsung bisa begini gitu. Ternyata ini sudah dimulai dari belasan tahun yang lalu. Perenungan saya sudah mulai dari belasan tahun yang lalu tentang sakit penyakit, tentang cancer, tentang hal-hal yang tidak baik gitu loh. Karena saya melihat realita-realita di kehidupan banyak orang mengalami yang terjadi juga. Dan ini dimulai saat Om Askar kena cancer. Siapa itu Om Askar? Om Askar adalah wakilnya Andi, papinya Debbie. Papinya Reka juga di sini. Oh iya, papinya Reka. Angkat tangan Kak. yang waktu itu wakilnya Andi di gereja sebelum di CLCC. Saat di masa-masa itu paradigma orang tentang sakit penyakit, apalagi cancer selalu ada sakit hati enggak, ada kepahitan enggak, selalu pendekatan gereja dan paradigmanya begitu gitu loh. Selalu itu hukuman. Iya, seolah-olah ya, itu hukuman. Gitu. Hukuman karena kamu sakit hati, karena kamu kepahitan gitu. Nah, hal itu yang terus terang jadi perenungan saya. Masa sih Tuhan seperti itu? Dan saya juga kenal Om Askar
Walaupun saya nggak berani bilang sedalam-dalamnya, tapi yang sepengetahuan saya gitu loh. Karena saya juga dekat dengan keluarganya. Orang yang baik luar biasa. Jadi buat saya apa ya gitu, gimana ya? Masa sih Tuhan, dan saya lalu lihat Tuhan yang saya kenal juga nggak gitu. Oh siapa nih? Robi sakit hati, kepahitan, oh saya kasih sakit penyakit. Rasanya Tuhan gak gitu ya, Tuhan yang saya kenal, yang saya alami. Saya baca firman Tuhan, tidak seperti itu. Perenungan yang panjang. Om Askar ini waktu, jadi kita sama ternyata, kita baru sadar kita memang baru belajar di situ. Waktu itu Om Askar udah mulai gak bisa bicara dan kita kunjungin. Saya ingat terakhir saya ketemu Om Askar sebelum dipanggil Tuhan, dia senyum. Gimana Om? Gak bisa, dia sambil senyum. Udah gak bisa bicara. Terus saya tanya gini, kenapa kok begini Om? Gak bisa bicara, saya apa karena Tuhan baik, tambah senyum, tambah begini. Dan itu terakhir yang saya lihat, wow bisa ya orang menjalani proses dengan tenang, dengan damai, dan tetap bisa bersyukur dan bilang Tuhan tuh baik dalam segala masa kehidupan kita. Nah itu yang tanpa sadar ternyata mengajar Nining juga merenungkan, membuat dia merenungkan banyak hal, makin mengerti firman Tuhan. Ya, nah itu jadi perenungan itu terus berjalan gitu sampai saya berubah. Paradigma yang sebelumnya itu berubah bahwa sakit penyakit itu bukan bicara tentang hukuman Tuhan. Itu memang bisa saja terjadi. Itu memang kedaulatan Tuhan yang bekerja gitu loh. Tidak memilih-milih, itu terserah Tuhan. Jadi tidak ada unsur hukuman, tidak ada hal-hal yang maksud Tuhan yang jelek di sana. Dari situ saya oke, apalagi ya gitu tadi ngelihat gimana Om Askar menghadapinya dengan tetap damai, dengan tetap sukacita gitu ya. Itu banyak mengajarkan banyak hal pada saya. Lalu setelah itu oke, jadi sakit penyakit itu bukan kutukan, bukan hukuman. Ya. Lalu saya juga terus mendampingi beberapa teman dan yang lain-lain. Ada yang kita juga jenguk ke Singapura gitu dengan segala, saya ke rumah sakit yang memang buat cancer gitu. Jadi saya ngelihat bagaimana realitanya. Dan saya juga lihat dari sisi keluarga yang ditinggalkan, yang kehilangan orang tua, kehilangan anak. Dari situ saya juga merenungkan lagi, aduh Tuhan gimana ya gitu loh. Kalau itu terjadi sama saya, anak saya cuma satu Tuhan. Kalau diambil ya ampun gimana saya gitu. Wah saya gak bisa nih Tuhan kayaknya gak kuat nih saya gitu loh. Saya renungkan lagi firman Tuhan, saya gali diri juga. Dan sampai itu perenungannya panjang ya, panjang. Bukan hari, bukan minggu, panjang pokoknya. Gak seketika dapat jawaban, gak seketika mengambil keputusan. Sampai akhirnya saya menemukan saya punya kemelekatan hati ke anak saya, ke keluarga. Jadi itu yang tidak baik. Itu yang membuat saya berat gitu loh. Kamu melekat gitu, padahal kamu bilang Tuhan segalanya, Tuhan nomor satu, bohong. Enggak gitu loh. Dari situ saya belajar, oke, ada yang salah di saya. Oke, saya harus bertobat, saya harus berubah. Nah proses itu enggak mudah, enggak gampang, enggak cepat. Tapi sampai perenungan-perenungan itu membuat saya sampai pada satu kesimpulan, keputusan dalam hidup saya bahwa saya setuju dengan Tuhan dan firman Tuhan. Karena semuanya itu saya bandingkan atau saya balikin ke firman Tuhan gitu. Apa yang firman Tuhan ajar, apa yang firman Tuhan ajar dalam hal ini. Saya setuju dengan firman Tuhan dan saya mengakui kedaulatan Tuhan. Dia Tuhan, bukan saya. Kadang-kadang kita bilang engkau Tuhan, tapi yang mau ngatur kita. Jadi Tuhan juga agak bingung gimana nih maksudnya gitu ya. Saya bilang saya mengakui kedaulatan Tuhan. Apapun bisa datang, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting Tuhan bersama saya. Nah
lewat semuanya itu air mata ada, banyak gitu ya. Air mata banyak, tapi semuanya itu bukan air mata kecewa, sakit hati atau gimana, tapi air mata penyerahan. Dan itu proses setuju dengan kedaulatan Tuhan itu ternyata gak segampang itu kita nyanyi, Tuhan Engkau yang berdaulat, untuk nyanyi gampang. Tapi mempertanyakan itu, yakin Tuhan berdaulat? Gitu, saat yang gak baik datang, kamu masih bisa bilang Tuhan berdaulat gitu loh. Dan saya memutuskan saya setuju. Dan itu memang ada penyerahan hak di situ ya. Dan itu memang ya air mata di situ. Tapi saya tetap setuju dengan Tuhan. Dan semuanya itu membuat saya, fokus saya bukan hasil lagi. Hasil terserah. Saya sudah serahkan itu kedaulatan Tuhan, apapun hasilnya. Dari hasil biopsi, hasil patologi kemarin, saya itu udah bukan fokus. Tapi yang berharga buat saya adalah proses. Dan mungkin ya Tuhan menemukan hati saya gitu loh. Tuhan menggali hati saya. Proses-proses itu sayanya lebih penting daripada hasilnya gitu loh. Jadi fokusnya bukan hasil lagi. Saya percaya kesembuhan, saya percaya mujizat. Saya nggak bilang wah abis itu ya udah nggak ada enggak. Saya percaya. Tapi fokus saya bukan di hasilnya, tapi proses perjalanan saya bersama Tuhan dan Tuhan juga menggali saya. Saya bersama Tuhan, saya menemukan Tuhan dan Tuhan juga menemukan saya. Itu. Terima kasih. Kemarin kita dapat hasilnya, jadi baru kemarin. Jadi ini tema sudah lama kita atur waktu pertama. Kenapa kita mau bersaksi ini? Karena setelah kita tahu banyak teman mengalami juga hal yang sama. Banyak teman khawatir, banyak teman takut. Dalam arti mengalami hal yang sama, pergumulan yang sama. Gak berani periksa dan semuanya. Saya pikir udah Ning, coba kita bersaksi cerita gimana prosesnya menghadapi ini bersama Tuhan. Ya, nah kemarin hasilnya sudah keluar, oke, semuanya baik, thank you buat doanya semua ya. Tapi yang paling penting sekali lagi bukan hasilnya yang kita mau cerita, tapi kita mau cerita tentang bagaimana Tuhan mengajar dia banyak hal. Dan lewat waktu Tuhan mengajar, Tuhan juga saya percaya bisa mengajar kita semua. Saya belajar dari situ, saya berharap saudara juga bisa belajar dari situ, amin. Ya, nah saya mau kita percaya kesembuhan, kita sangat percaya kesembuhan, mujizat, kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Teman-teman datang ke rumah berdoa buat Nining, kita percaya sekali kita ya dan amin. Tapi hasilnya terserah Tuhan. Kalau Tuhan jawab sembuh, puji Tuhan. Enggak juga, tetap puji Tuhan. Enggak gampang, tapi disitulah kita belajar. Gimana caranya? Seperti tadi, ternyata tabungan merenungkan firman itu jadi tabungan yang berharga, saudara. Merenungkan firman, melihat kenyataan, terus merenungkan lagi. Menurut firman gimana ya? Itu menjadi tabungan yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Sehingga waktu kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan, disitulah saudara bisa melihat ini. Wah, untung saya merenungkan firman. Firman menjadi pelita bagi kaki kita, firman menjadi terang buat jalan kita. Itu ya. Makanya penting ayo renungkan firman. Kalau enggak pernah merenungkan firman, waktu mengalami ini goyang, goncang, kecabut sampai ke akar-akarnya bisa-bisa. Kita langsung merah, wah Tuhan meninggalkan, Tuhan tidak ada, Tuhan di mana, Tuhan enggak sayang, Tuhan jahat dan semuanya sangat mudah muncul. Tapi tabungan merenungkan firman tadi akan membantu saudara dan saya. Yang setuju kata amin. Dan belajar merenungkan firman akhirnya belajar membuat kita belajar gini. Setuju dengan Tuhan. Setuju dengan kedaulatan Tuhan. Disitulah kita belajar ini. Apa kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Kita percaya Tuhan yang tahu yang terbaik, bukan kita. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup kita. Yang setuju kata amin. Itu perlu proses. Pak, saya belum bisa. It's okay. Bertumbuhlah di sana. Ya kan? Bertumbuhlah. Tuhan tetap sayang walaupun kita mungkin masih suka jatuh bangun. Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya. Saya pun juga gak selalu bisa begitu. Oke. Nah, saya mau ajak kita lihat satu firman Tuhan. Yohanes 4. Ayat 1 sampai 41. Panjang sekali. Jadi saudara baca sendiri di rumah. Kan mau nabung merenungkan firman. Amin saudara. Saya baca, saya pendekin buat saudara.
Bentar, istri saya mau duduk? Oh iya, oke. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus dalam perjalanannya Alkitab bilang Tuhan Yesus harus lewat Samaria. Kalau saudara pelajari Yohanes 4 ayat 1-41 maka saudara akan menemukan bahwa gini, Tuhan gak harus loh lewat Samaria, ada banyak jalan. Untuk sampai ke tujuan Tuhan tuh ada sangat banyak jalan. Tapi dia bilang, firman Tuhan bilang, Alkitab bilang, Tuhan harus lewat Samaria. Kenapa? Karena nanti terakhir dia mau ketemu seorang wanita Samaria di sana. Satu orang perempuan. Kenapa harus? Karena perempuan ini walaupun cuma satu, penting. Tuhan gak cuma mikirin jumlah ribuan. Tuhan gak cuma mikirin jumlah yang banyak. Tuhan mikirin satu orang. Dan satu orang itu termasuk saudara. Saya. Ada kalanya Tuhan, aku harus ketemu Andi. Aku harus ketemu dia. Aku harus ketemu saudara. Aku harus lewat sini supaya ketemu dengan dia. Maka sampailah Yesus. Waktu itu kira-kira pukul 12 siang dan murid-murid Yesus sudah pergi ke kota untuk beli makanan. Kemudian seorang wanita Samaria datang menimba air. Saudara, gak usah zaman sekarang, zaman dulu pun nimba air tuh gak jam 12. Kenapa? Flag. Amin. Jadi pagi biasanya. Nah, kenapa wanita ini siang-siang gak takut flag? Kenapa? Apalagi kan itu panas sekali di sana. Karena dia minder, dia lagi bingung, dia banyak masalah, dia tertuduh, dia ditolak sama banyak orang, dia tidak disukai banyak orang. Ini bukan perempuan yang dianggap benar. Tuhan nanti dalam pembicaraannya tanya, di mana suamimu? Dan Tuhan bilang, kamu punya 5 suami dan sekarang kamu tinggal bahkan bukan dengan suamimu. Wow, kok tahu semuanya? Tapi untuk perempuan yang seperti ini penuh masalah, Tuhan bilang, aku harus lewat Samaria. Aku harus ketemu dia. Aku mau ketemu dia sama dengan saudara dan saya. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Kita disayangi Tuhan. Nah, dalam pembicaraannya nanti Tuhan Yesus bilang, aku minta air, dan semua perempuan itu sempat mempertanyakan Tuhan, sempat ragu-ragu, sempat apa. Tapi dalam pembicaraan terus akhirnya wanita ini mulai percaya bahwa Yesus bukan orang sembarangan. Dan Tuhan waktu dia minta air, Tuhan bilang begini salah satunya. Orang yang minum air ini, air yang kamu timba ini, kamu tiap kali cari air lagi. Orang yang minum air ini akan haus lagi. Tetapi orang yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Sebab air yang kuberikan ini akan jadi mata air dalam dirinya. Yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup yang sejati dan kekal. Saudara, kalau kita cuma cari jalan keluar yang sementara. Kita cari, pokoknya saya harus sembuh. Kita cari pemuas keinginan kita akan haus lagi. Kita akan takut lagi. Kita akan khawatir lagi. Tapi waktu saudara menemukan Tuhan, mengerti Tuhan, firman-Nya tertanam dalam diri kita, itu akan membuat kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Saya lihat banyak orang, saya pernah waktu suatu kali lihat seorang hamba Tuhan dalam kondisi gawatnya dia, ketakutan sekali mati saudara. Ditengking. Kalau memang Tuhan yang datang jemput dia, ditengking juga saudara ya. Tuhan kan katanya kamu mau bersamaku anakku, ayo aku jemput, dalam nama Yesus pergi. Disitulah Tuhan ditengking dalam namanya sendiri saudara. Tapi kadang-kadang kita memang bingung, saya merenungkan di situ. Iya ya, kenapa kita ini bilang kita pengen ketemu Tuhan, Tuhan segalanya. Tapi kalau kita mau dipanggil Tuhan, kita ketakutan. Disitulah perenungan akan membuat saudara menemukan air yang tidak membuat saudara haus lagi. Saya berdoa untuk itu. Mungkin belum tadi perlu waktu. Gak segampang itu. Tapi waktu kita menemukannya, kita tidak akan takut lagi sampai selama-lamanya. Amin. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan memberikan itu pada saudara. Sebab air yang diberikan sama Tuhan, jawaban yang diberikan sama Tuhan, firman yang diberikan nama Tuhan akan menjadi mata air dalam diri kita. Yang memancar keluar dan memberikan kepada kita hidup yang sejati dan kekal. Disitulah saudara akan tahu begini loh. Yang paling penting bukan apa yang ada di dunia ini. Cara pandang kita akan berubah. Yang paling penting bukan apa yang ada di dalam hidup ini. Tapi Tuhan.
Kata wanita itu, untung wanita ini berubah langsung. Tuhan kalau gitu beri saya air itu supaya saya tidak pernah haus lagi. Saya berdoa supaya setiap kita juga mau berdoa begitu. Tuhan aku mau. Beri aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Lihat ini. Tuhan tuh bisa memakai masa yang tidak enak. Untuk apa sih? Untuk membawa kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kadang jalannya dengan cara memberi mujizat kesembuhan. Kadang caranya dengan cara yang lain. Tidak terjadi mujizat kesembuhan. Bisa. Tapi intinya sembuh atau tidak sembuh. Tuhan mau membawa kita mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Kenapa? Ini mata air yang gak akan pernah membuat kita haus lagi. Disinilah jawaban dari seluruh misteri kehidupan. Waktu kita berhasil makin mengenal Tuhan secara pribadi. Itu akan mengubah cara berpikir kita. Mengubah tujuan hidup kita. Tanpa sadar kadang-kadang kita ke gereja karena kita pengen yang kita mau semua jadi. Tuhan jadi pembantu kita, Tuhan pokoknya harus menjawab yang kita minta. Kalau dia enggak lakukan itu, marah kita sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Pelan-pelan saya juga suka gitu, don't worry, be happy. Amin. Saya suka kecewa, saya suka marah sama Tuhan. Tapi pelan-pelan Tuhan mengubah cara berpikir kita. Diubah cara berpikir yang tadinya egois, sangat memikirkan dunia ini. Oh kita mulai lihat, oh hidup ternyata enggak cuma di sini ya. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ini semua. Akhirnya yang ketiga, prinsip hidup kita mulai diubah. Value hidup kita mulai diubah. Kingdom value mulai masuk dalam hidup kita. Cara kita melihat uang nanti akan berbeda. Cara kita melihat kekuasaan akan berbeda. Cara kita melihat keluarga kita akan berbeda. Kita mengasihi tapi kita tahu mereka milik Tuhan. Dan itu semua akan membuat kita makin bertumbuh, makin dewasa, makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Syaratnya apa? Caranya gimana maksudnya gini. Waktu Tuhan mulai kita mengalami sesuatu, izinkan Tuhan bicara. Izinkan firman Tuhan kita renungkan. Caranya salah satu renungkan firman. Jangan waktu gini, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya gue minta sembuh, nggak mau. Tuhan harus, saya nggak mau mati dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita begitu doanya, setuju ya? Pokoknya yang kita mau, gue nggak mau renungin firman, gue nggak mau tahu apa yang Tuhan. Pokoknya saya minta yang saya mau. Itu menutup hati kita untuk mengerti ini semua. 1, 2, 3, 4. Malah kita akan jadi kecewa sama Tuhan dan bisa meninggalkan Tuhan. Kita kehilangan yang paling berharga. Tapi izinkan dalam segala sesuatu, renungkan untuk kita bisa mengenal yang terbaik itu. Yang setuju kata amin? Saya mau ajak kita lihat ayat terakhir kita baca sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, tim boleh maju ke depan. Saya bacain dulu buat saudara ya. Yesaya, bahasa Indonesia sehari-hari. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub. Ini Tuhan yang berfirman. Kamu semua yang tersisa dari umatku. Aku, kata Tuhan, telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Sadar atau enggak sadar. Aku tetap akan jadi Allahmu sampai kamu tua. Aku tetap akan menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu, dan akan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau bilang gini loh, jangan dikit-dikit merasa Tuhan marah, Tuhan tinggalin saya, Tuhan gak sayang, Tuhan gak peduli. Tuhan bilang gini loh, aku gak mungkin gak sayang sama kamu. Aku gak mungkin. Aku bisa saja memberikan sesuatu yang beda sama harapan kamu. Tapi semua itu bukan karena aku benci kamu. Aku sayang sama kamu, aku tahu yang terbaik buat kamu. Aku mau kamu mengenal aku lebih lagi. Amin. Karena aku yang membuat kamu, kata Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub. Kamu semua yang tersisa dari umatku. Aku telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban.
Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Yang setuju kata amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Sekali lagi sama-sama katakan semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Kami nyatakan Tuhan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Yang ku punya itu milikmu. Sama-sama yuk. Semua yang ku bisa itu karenamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh disampaikan Tuhan. Aku berdoa ini bukan cerita tentang betapa hebatnya kami. Ini cerita tentang betapa baiknya Engkau. Betapa luar biasanya Engkau. Bahwa kematian tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan sebetulnya tetap baik. Ajar kami bisa melihat itu Tuhan. Ajar kami bisa melihat itu sehingga kami tidak selalu mengukur kebaikan Tuhan dari rupiah yang kami terima. Tidak mengukur kebaikan Tuhan dari kenyamanan yang kami alami. Tidak mengukur kebaikan Tuhan dari semua keinginan kami yang berhasil kami raih. Tapi biarlah di balik itu semua kami berhasil melihat Tuhan sebagai Allah yang luar biasa. Tuhan, kami gak sanggup untuk itu. Ajar kami Tuhan. Buat kami Tuhan bisa mengerti itu di dalam nama Yesus. Aku tahu di tempat ini juga mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, masalah yang berat. Mungkin sakit penyakit. Aku gak tahu apa tapi Engkau tahu. Kalau ada saudara yang mau angkat tangan di tempat boleh. Kita berdoa sama-sama buat setiap kita di tempat ini. Tuhan, biar Tuhan yang jamah setiap kami. Aku percaya dengan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup bikin mujizat. Dan kalau itu kehendak-Mu, jadilah. Mujizat itu terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Jalan terbuka buat masalah kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi lebih dari itu semua, biarlah mengenal Tuhan, berubah cara berpikir kami, berubah tujuan hidup kami, berubah prinsip hidup kami, berubah value hidup kami, menjadi semakin serupa dengan firman-Mu. Biar itu yang lebih lagi Tuhan berikan pada kami. Supaya kami minum dari air-Mu, air yang tidak akan membuat kami haus lagi sampai selama-lamanya. Tapi itu akan jadi mata air dalam hati kami yang terus memancar keluar. Bukan cuma buat kami, tapi juga jadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.